kita akan membahas materi mengenai anggaran kas dari mata kuliah penganggaran perusahaan. Pada presentasi kali ini, kita tidak hanya membahas mengenai konsep dasar, tapi juga pendekatan penyusunan, proses perhitungan, dan analisis lebih mendalam mengenai pentingnya anggaran kas dalam dunia bisnis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat dengan NIM 121231149. Saya anggota kelompok 9 yang akan membahas tentang anggaran kas. Pengertian yang pertama adalah pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah alat yang digunakan perusahaan untuk memperkirakan arus kas dalam periode tertentu. Anggaran ini bertujuan memastikan kecukupan dana untuk kebutuhan operasional serta mengetahui potensi kekurangan atau kelebihan kas. Fungsi anggaran kas tersebut ada 4, yaitu yang pertama mengontrol arus kas, 2 perencanaan keuangan, 3 evaluasi kinerja, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Nah, manfaat anggaran kas di sini juga ada 4, ya. Yang pertama adalah mengurangi resiko likuiditas, yang artinya dengan anggaran kas, perusahaan dapat menghindari kekurangan kas yang dapat mengganggu operasional sehari-hari. Yang kedua adalah optimal manajemen kas, yang artinya anggaran kas membantu dalam mengalokasikan kas secara efisien, menghindari kelebihan atau kekurangan kas yang tidak diperlukan. Yang ketiga, kesiapan terhadap pembiayaan darurat, yaitu perusahaan dapat lebih siap menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga karena mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang posisi kas di masa depan. Dan yang terakhir, manfaatnya mendukung keberlanjutan bisnis. Dengan memantau arus kas, perusahaan dapat menjaga stabilitas keuangan dan mencegah kebangkrutan akibat mismanagement kas. Selanjutnya adalah pendekatan penyusunan anggaran kas. Di sini, menurut Ellen Christina, ada 2 pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu adalah anggaran kas jangka pendek, ya, maksimal di 1 tahun, merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari yang jangka waktu disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Dan yang kedua itu adalah anggaran kas jangka panjang. Untuk urunnya kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, anggaran ini meliputi jangka waktu 5 sampai 10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir periode tahun anggaran. Selanjutnya adalah sumber kas dan penggunaan kas. Sumber kas yang pertama adalah sumber kas. Sumber kas ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah hasil penjualan produk atau jasa secara tunai. Yang kedua adalah hasil penagihan piutang perusahaan. Yang ketiga, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa, giro, dividen. Yang keempat, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva. Dan yang kelima, penerimaan di luar penghasilan seperti kredit bank, penjualan obligasi. Dan yang terakhir adalah penambahan modal sendiri oleh pemilik. Yang kedua adalah penggunaan kas. Penggunaan kas yang pertama adalah pembayaran untuk operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Yang kedua adalah pembayaran pada kreditur baik berupa bunga maupun angsurannya. Yang ketiga, penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Yang keempat, pembayaran pada pemilik modal.
seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Dan yang terakhir adalah pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, dan lainnya. Baik, perkenalkan, nama saya Tika Chaining Tias. Saya anggota kelompok 9 dengan materi anggaran kas akan melanjutkan tentang pembahasan jenis-jenis anggaran kas. Yang pertama ada metode penerimaan dan pembayaran. Metode ini membandingkan total kas masuk dan keluar dalam periode tertentu yang disusun secara periodik. Tujuan dari metode ini adalah untuk memantau keseimbangan kas dan mendeteksi potensi surplus atau defisit likuiditas. Nah, rumusnya adalah saldo akhir sama dengan total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Jika penerimaan lebih dari pembayaran, ada surplus uang tunai pada akhir bulan dan sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya ada metode laba rugi yang disesuaikan. Anggaran kas metode laba rugi yang disesuaikan ini seperti menghitung ulang atau uang tunai sebenarnya dari laba yang tercatat di laporan perusahaan. Karena dalam laporan laba rugi ada angka-angka yang bukan berupa uang tunai langsung. Nah, misalnya penyusutan mesin itu mengurangi laba, tapi tidak benar-benar mengurangi kas di tangan. Nah, metode ini biasanya dimulai dari laba bersih atau net income, lalu disesuaikan dengan unsur non-kas. Misalnya penyusutan, perubahan aset lancar, kewajiban lancar, dan transaksi non-operasional untuk menghasilkan perkiraan uang kas bersih dari aktivitas operasional. Kemudian yang ketiga ada metode neraca. Dalam metode ini, kas diperkirakan dengan melihat perbedaan nilai aset dan kewajiban lalu menentukan dampaknya terhadap kas. Misalnya, kenaikan piutang atau persediaan akan mengurangi kas karena dana tertahan di dalamnya. Sedangkan kenaikan utang usaha atau pinjaman bank akan menambah kas karena perusahaan memiliki tambahan sumber dana. Nah, selain itu, pembelian aset tetap seperti mesin akan mengurangi kas karena membutuhkan pengeluaran. Dengan membandingkan semua perubahan tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah saldo kas di periode yang akan datang akan bertambah atau justru berkurang. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan periode anggaran. Kemudian selanjutnya identifikasi saldo kas awal. Yang ketiga, mengestimasi penerimaan kas. Nah, ini dengan memproyeksikan kas masuk dari penjualan tunai, pelunasan piutang, dan pendapatan lain seperti bunga, dividen, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada estimasi pengeluaran kas. Nah, dengan cara memproyeksikan kas keluar untuk biaya operasional seperti gaji, sewa, listrik, dan lain-lain. Kemudian pembelian bahan baku, pembayaran utang dan pajak. Kemudian yang terakhir ada investasi seperti pembelian aset tetap. Kemudian yang kelima ada menghitung saldo kas akhir. Dengan menggunakan rumus saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah total penerimaan dikurangi total pengeluaran. Selanjutnya yang keenam, menganalisis kelebihan atau kekurangan kas. Nah, di sini jika surplus, maka pertimbangkan investasi atau pelunasan utang. Dan jika defisit, maka rencanakan pinjaman, efisiensi biaya, atau percepatan penagihan piutang. Yang ketujuh, dokumentasi dan monitoring, yaitu dengan menyusun dalam format tabel atau spreadsheet, kemudian membandingkan realisasi versus anggaran secara berkala untuk evaluasi. Oke, pada bagian ini kita akan masuk ke studi kasus penyusunan anggaran kas PT Anak Pintar untuk tahun 2011. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana perusahaan merencanakan kas masuk dan kas keluar setiap periodenya, sehingga kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami surplus atau justru mengalami defisit kas. Oke, di sini kita memiliki data yang dimiliki PT Anak Pintar untuk tahun 2011 ya.
yang mana rencana penjualannya itu adalah 50%-nya penjualan kredit. Lalu kerugian karena piutang tak tertagihnya sebesar 2%. Lalu pola pengumpulan piutang setelah dikurangi piutang tak tertagih. Ada pola untuk bulanan dan triwulan ya. Saldo kas awal tahun juga diketahui sebesar 2.500.000. Lalu ada penerimaan lain-lain pada triwulan 2 dan 3. Dan berbagai macam pengeluaran yang membutuhkan kas seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pembayaran hutang, dividen dan biaya lain-lain. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran penyusunan pengumpulan piutang, anggaran penerimaan kas, anggaran pengeluaran kas, anggaran kas sementara, lalu kebijakan pembelanjaan jangka pendek yang diperlukan. Nah, dengan meminjam namun dengan tingkat bunga 18% per tahun jika terjadi defisit kas. Dan yang terakhir kita diminta untuk menyusun anggaran kas akhir. Oke, yang pertama di sini kita akan menghitung terlebih dahulu berapa piutang neto yang dimiliki oleh PT Anak Pintar. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung penjualan tunainya terlebih dahulu. Jika di sini 50%-nya itu adalah penjualan kredit, maka berarti 50%-nya lagi adalah penjualan tunai. Bagaimana cara perhitungannya? Kita tinggal kalikan dengan presentasinya saja dari penjualannya tersebut. Jadi 3.300.000 dikalikan 50% adalah 1.750.000 untuk penjualan tunai, dan 50%-nya lagi juga sama ya, 1.750.000 untuk penjualan kredit. Begitupun seterusnya untuk sampai triwulan 4. Nah, bad debts-nya dari mana? Kita hitung bad debts-nya tadi di soal disebutkan piutang tak tertagih sebesar 2%. Kita hitung 2% dari penjualan kredit. Penjualan kredit kita kalikan 2% didapatlah 35.000. Lalu setelah didapatkan bad debts-nya, kita di sini langsung menghitung untuk piutang netonya. Piutang neto ini didapat dari penjualan kredit dikurangi piutang tak tertagih, maka didapatlah piutang neto. Begitu perhitungannya untuk bulanan dan triwulan juga sama. Lalu di sini kita akan membuat anggaran pengumpulan piutang. Nah, di sini pertama kita akan hitung dulu nih berapa anggaran pengumpulan piutang. Nah, PT Anak Pintar menjual barang, namun 50%-nya itu penjualan yang dilakukan secara kredit ya. Artinya tidak semua uang diterima pada bulan yang sama. Nah, dari penjualan kredit tersebut, perusahaan memiliki pola pengumpulan piutang yang mana 60% ditagih pada bulan yang sama, 30% ditagih pada bulan berikutnya, dan 10% ditagih di 2 bulan berikutnya. Itu untuk pola pengumpulan bulanannya. Dan untuk triwulan itu kita akan tagih di 80% triwulan saat terjadinya penjualan, dan 20% kita tagih di triwulan berikutnya. Nah, selain itu ada juga kerugian piutang tak tertagih sebesar 2%, sehingga angka penerimaan itu harus kita kurangi terlebih dahulu ya. Nah, melalui pola ini kita bisa melihat nih berapa sebenarnya kas masuk dari piutang di tiap bulannya. Nah, metode ini penting ya untuk memperkirakan kapan uang benar-benar akan diterima perusahaan. Lalu kita akan masuk ke anggaran penerimaan kas. Setelah menghitung pengumpulan piutang, kita di sini akan menggabungkan dengan penerimaan lain-lain. Pada PT Anak Pintar, penerimaan lain-lain ini diberikan per triwulan ya. Sesuai soal tadi ya, penerimaan lain-lain di sini sebesar 2 juta dan 3 juta ya pada triwulan 2 dan triwulan 3. Sehingga total penerimaan kas perusahaan tiap bulan atau tiap triwulan itu terdiri dari piutang, penjualan tunai, dan penerimaan lain-lain. Untuk piutang ini kita ambil dari anggaran pengumpulan piutang yang sudah kita hitung, kita tinggal masukkan saja di anggaran penerimaan kas ini.
Nah, lalu untuk penjualan tunai juga tadi kita sudah menghitungnya ya. Kita tinggal masukkan saja di anggaran penerimaan kas kita dan di total berapa jumlahnya dari total piutang, penjualan tunai dan penerimaan lain-lain. Maka didapatlah anggaran penerimaan kas. Lalu selanjutnya ada anggaran pengeluaran kas. Selanjutnya ini kita akan hitung berbagai pengeluaran kas. Nah, pengeluaran ini itu mencakup biaya-biaya rutin dan beberapa pembayaran besar ya, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pembayaran hutang, pembayaran dividen, dan pembayaran biaya operasional lain-lain. Nah, semua ini kita susun per periode sehingga kita bisa melihat nih kebutuhan kas perusahaan secara jelas itu berapa. Maka didapatlah anggaran pengeluaran kas. Selanjutnya kita akan menyusun anggaran kas sementara. Nah, setelah mengetahui total kas masuk dan kas keluar, kita bisa menghitung kas sementara. Nah, rumus yang dipakai itu adalah kas sementara sama dengan saldo awal ditambah total penerimaan dikurang pengeluaran. Nah, jika hasilnya itu positif, berarti perusahaan masih memiliki surplus sementara. Nah, namun jika hasilnya negatif, itu berarti perusahaan mengalami defisit kas sebelum dilakukan kebijakan pendanaan. Jadi di sini saldo awal ditambah penerimaan, dapatlah kas yang tersedia. Kas tersedia ini dikurangi total penerimaan, maka didapatlah saldo kas sementara ya. Lalu pada anggaran kas sementara ini kita bisa melihat di sini di triwulan 2 ini ada defisit kas ya. Ada defisit kas sehingga kita melakukan kebijakan untuk meminjam sebesar 5 juta. Nah, dalam studi kasus ini PT Anak Pintar itu mengalami kekurangan kas pada awal triwulan 2, sehingga perusahaan itu harus mengambil kebijakan pendanaan jangka pendek. Perusahaan akhirnya memutuskan untuk meminjam sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 18% per tahun. Nah, jika kita hitung per bulan, bunga yang harus dibayar oleh PT Anak Pintar ini adalah sebesar 1,5% per bulannya, yaitu 75.000 per bulan. Perhitungan untuk bunganya didapat dari 1,5% dikali 5 juta, maka didapatlah 75.000. Nah, dana pinjaman ini kemudian akan menutup defisit dan membuat perusahaan untuk tetap bisa menjalankan operasionalnya. Nah, pada anggaran kas akhir ini kita akan menghitung kas akhir dengan menambahkan pinjaman tersebut ke dalam kas sementara, lalu dikurangi oleh kewajiban bunga yang harus kita bayar. Nah, hasil akhirnya adalah gambaran keseluruhan posisi kas perusahaan setelah seluruh kebijakan tersebut kita terapkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana perusahaan mampu menutup keseluruhan kebutuhannya atau masih berada dalam tekanan likuiditas setelah melakukan pinjaman. Nah, di sini pada anggaran kas akhir ini kita akan menghitung ya saldo awal kita tambahkan dengan penerimaan dan kita tambahkan dengan hutang, maka didapatlah kas tersedia setiap periodenya. Nah, dari kas tersedia tersebut kita akan kurangkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu juga kita kurangkan dengan angsuran pinjaman dan kita kurangkan dengan biaya bunga yang sudah dibayar. Maka didapatlah anggaran kas akhir. Nah, dari keseluruhan proses ini kita bisa belajar bahwa penyusunan anggaran kas itu tidak hanya sekedar mencatat kas masuk dan keluar ya, namun juga menjadi alat untuk memprediksi kebutuhan dana, menghindari defisit dan merencanakan pinjaman, lalu menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Nah, kesimpulannya, anggaran kas itu merupakan prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan oleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut.
Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik itu dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Manfaat penyusunan anggaran kas bagi perusahaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan dalam defisit atau keadaan surplus sebagai akibat dari operasi perusahaan. Nah, terdapat dua macam anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan ya, tadi sudah dibahas, yaitu anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Nah, itu dia presentasi kita pada hari ini. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam memahami pentingnya anggaran kas dalam dunia bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.